Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin awliya wa syuhada salihin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aba'ana wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa sayyidina wa qurbaina wa qurbatina wa liman lahu haqqun alaina wa qdi hawaijana hasil muqasidana wa farja hammana wa yassir umurana umurad dunya wal akhirati bi barakatil Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Dan Ibu Eti yang saya hormati, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul ngopi bareng. Kayak ngopi nana ngopi bakso ya kebagian ya. Alhamdulillah kita syukuran Bapak, syukuran telah dinikahkan putrinya Ibu Eti, Bapak Jupri Neng Sofa atau Sofi ya? Sofa Sofiatul Kamilah dengan kayaknya dulu habis mu'alaf diganti namanya sah Muhammad Hasanuddin. Ini dikenalkan ya sekalian. Mana pengantinnya mana? Ya, mana pengantinnya? Muhammad Hasanuddin. Ya, jangan udah Oksan mah Oksan. Tapi manggilnya di sini kan sekalian orang baru nih. Orang baru diganti Muhammad Hasanuddin. Allah subhanahu wa ta'ala kalau memberikan hidayah itu jalannya banyak Bapak ya, atau ditolong dimudahkan rizkinya, ditolong diberikan sehat dari sakitnya, ditolong dimudahkan usaha dalam mencari rizkinya dan lain sebagainya. Itu Allah Ta'ala yang punya hak mutlak. Akhir zaman ini Bapak, orang yang sudah lupa itu adalah iman kepada takdir. Ibu masih ingat rukunnya iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada utusannya Allah, Rasulnya Allah, malaikatnya Allah, iman kepada kitabnya Allah. Di antaranya lagi adalah iman kepada takdir.
Ini takdir itu ketentuan Allah. Ini di akhir zaman orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah gak iman atau gak percaya dengan takdir, adanya teh ngedumel baik. Sofi teh, Sofa atau Sofi? Sofa. Cikupeng boleh. Dari Demak ke Kuningan. Sekarang ada yang lebih jauh lagi. Naik pesawat 4 jam. Yang pernah umroh nih, yang pernah haji nih, ya. Jakarta Jeddah itu 8-9 jam. Antara 8 sampai 9 jam. Ini Jakarta Papua 4 jam. Separuh tuh. Allah Ta'ala yang menentukan, maka terjadilah apa yang telah terjadi. Prosesnya Allah yang ngatur, gak tahu lewat apa. Itulah namanya takdir. Nah, kalau orang itu sudah gak percaya takdir, maka adanya ngedumel baik. Ngedumel ngomel. Saya teh anaknya kiai, itu teh anak orang biasa. Kenapa yang jadi ustadz orang itu, saya enggak? Lo ngedumel. Saya teh mondoknya lama, kenapa orang itu yang jadi ustadz? Saya teh usaha, saya teh bapak saya teh kaya, kenapa orang itu yang lancar usahanya? Dan lain sebagainya. Itu akibatnya apa? Orang kalau sudah tidak percaya atau lupa bahwa takdir adalah ketentuan yang Allah Ta'ala nyiptakan, nitahkan, maka adanya orang itu ngedumel. Maka rasa syukur sudah mulai hilang. Bapak, ibu yang saya hormati, saya tidak banyak nanti ya, tidak banyak karena kayaknya udah capek. Tadi siang ada buruk. Tadi sholawatan loh ya. Ya begitulah hidup, nggak ada yang ideal Bapak Ibu. Maka malam ini kita tutup dengan doa. Sedikit kita ngasih nasihat ya, khususnya kepada pengantin, umumnya kepada sahibul hajat, umumnya lagi kepada kita, bahwa kenapa akibat dari orang-orang yang sudah lupa semuanya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rentetannya orang itu lupa, sehingga orang itu tidak bersyukur. Maka bagaimana caranya supaya kita itu bersyukur kepada Allah, meyakini bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah? Yang ngaji, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin illa fi dhulumatin illa fi kitabim mubin. Apalagi hanya sekedar urusan kita Bapak, apalagi urusan hidup dan mati kita. Malam hari ada daun yang jatuh, di kegelapan malam daun kering jatuh, itu sudah ditentukan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz sana. Malam hari ini lampu mati semuanya, ada daun yang jatuh, daun kering yang jatuh. Di tengah hutan sana ada biji yang tumbuh. Itu semuanya sudah ditakdir dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi urusan kita, apalagi ngurusi kehidupan dan kecukupan kita, itu semuanya sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar takdir itu Allah Ta'ala memberikan seperangkat
kita, kasih kaki untuk berjalan, kasih tangan untuk memegang, kasih lisan untuk bicara, kasih kuping untuk mendengar, dan lain sebagainya. Itu semuanya Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'a sulul islami. Rabbi faj'al mujtama'ana sulul Bapak Ibu yang saya hormati, biar nggak tegang ya, biar nggak tegang, pikiran kita dikawal dengan sholawat. Ibu bapak ya, pikiran kita, keadaan hidup kita dikawal dengan sholawat. Karena dengan sholawat dan salam yang kita baca itu akan memberikan berkah dalam kehidupan kita, agar kita kalaupun salah tidak terlalu jauh. Kepinginnya sih bener ibu bapak ya, kepinginnya itu bener itu harus ideal. Mana sih ada kehidupan yang ideal ya? Kepinginnya hidup kita teh usahanya lancar, badannya waras, terus nanti duitnya banyak, nggak pernah sakit, terus apa deh? ya udah, kepinginnya ideal seperti itu, bisa beli mobil, bisa bangun rumah dan lain sebagainya, itu ideal ya, idealnya begitu. Tapi ternyata kenyataan hidup tidak selalu seperti itu ya, kenyataan hidup tidak selalu seperti itu. Kalau lisan ini tidak banyak untuk berzikir kepada Allah, kalau lisan ini tidak banyak kita kendalikan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pikiran ini akan melayang jauh, banyak nanti yang disalahkan. Yang lebih berbahaya lagi ketika kita sudah nyalahkan Allah. Ibu bapak ya, pikiran kita ini kadang enggak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kepinginnya teh, saya tadi ngobrol dengan Pak Lurah ya, kepinginnya teh ya, nanam cabai, nanam padi, nanti panennya bagus ya. Kepinginnya teh hari ini tidak hujan, ya ini Allah Ta'ala juga memberikan. Tapi pada saat yang lain di daerah luar sana
kepenginnya teh tidak banjir. Coba Bapak dengarkan tuh, lihat sosial media, banyak di mana-mana banjir. Tapi kehendak Allah seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya husnudzon, maka harus dibimbing. Jiwa kita ini harus dibimbing dengan membaca sholawat. Jiwa kita harus dibimbing dengan banyak berzikir. Tidak gampang kita ini mau berzikir dan sholawat kalau tidak ada yang ingatkan. Yaitulah pewaris para nabi, para ulama, para ustadz, para kiai. Mereka dengan sabar harus selalu mengingatkan, didengar atau tidak kepada oleh umat, maka harus selalu mengingatkan. Karena umat masyarakat ini kalau tidak selalu diingatkan, dia akan selalu jauh kepada Allah. Yang lebih berbahaya kalau sudah nyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah dikasih banyak. Coba ada saudara kita yang di rumah sakit, untuk nafas saja harus dibantu dengan oksigen. Oksigen itu harganya mahal, dihitung per jam. Nggak tahu, saya nggak tahu harganya. Orang-orang yang tahu itu, semoga tidak mengalami itu. Amin Allahumma amin. Ada saudara kita mau nafas saja harus dibantu dengan oksigen. Ada sebagian saudara kita mau jalan ke kamar mandi aja harus dibimbing, harus dipapah. Lagi seneng-senengnya ngitung duit tuh ibu bapak, hitung duit itu usahanya lagi maju. Lagi seneng-senengnya ngitung usaha, ngitung untung, ngitung apa? Untung ruginya, ngitung berapa kekayaan atau rezeki yang telah dia dapatkan. Tapi tahu-tahu Allah Ta'ala bisa ngambil rezekinya, bisa ngambil nyawanya, bisa ngambil kenikmatan dan lain sebagainya.
Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang ketika di sekolah, ya, otomatis orang tua senang. Ibu punya anak di sekolah di sana, anaknya memang baik, cerdas. Kemudian ada orang yang datang memberi kepada anak kita, ngasih jajan, ada kalanya mungkin yang ngasih pakaian, ya. Orang tua itu senang. Siapa nak ya tadi yang memberikan jajan? Itu Pak, orang itu. Orang ini adalah orang yang dicatat oleh orang tuanya, oleh kita, karena orang itu baik kepada anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga demikian. Allah Ta'ala itu mencintai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dipilih oleh Allah dari sekian makhluk di dunia yang ada ini. Allah Ta'ala menyanjung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai sanjungan. Ada kalanya wa innaka la'ala khuluqin azim, Muhammad, kamu itu akhlaknya baik, kamu itu saya berikan bimbingan agar akhlakmu selalu sesuai dengan tuntunan saya. Ada kalanya sanjungan Allah kepada Rasulullah adalah laulaka ma khalaqtul aflak. Seumpama Muhammad, saya tidak menciptakan kamu Muhammad di atas dunia ini, maka saya tidak akan membuat makhluk yang ada di alam semesta ini. Karena tujuan saya sebenarnya kamu yang saya buat, kamu yang saya turunkan, kamu yang saya ciptakan. Sehingga adanya kamu, maka saya menciptakan manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Maka kamu punya tugas untuk membimbing mereka. Karena Allah Ta'ala mencintai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca sholawat. Dan Allah mulai itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat. Sholawat yang lengkap adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada shollinya, ada wasallimnya. Karena perintahnya Allah di dalam Al-Quran adalah sallu alaihi wasallimu taslima. Karena ini perintahnya Allah, maka Allah Ta'ala akan menjamin siapa saja yang selalu membaca sholawat, maka dipastikan hidupnya akan dikawal dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama ibu banyak memberikan tuntunan doa. Kalau kita kepingin selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak membaca sholawat. Ya, kalau saya dapat ijazah dulu dari Syekh Fadil, juga dari Kang Pak Kiai Mustafa, juga dari banyak guru-guru saya, banyak membaca sholawat. Kalimahnya begini, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, dibaca setiap malam ba'da sholat 313 dibaca. Kalau ibu bapak kepingin hidupnya selalu dibimbing oleh Allah, dibimbing itu ya banyak caranya, ya bukan berarti tidak sakit,
bukan berarti tidak rugi. Tapi ketika Allah Ta'ala membimbing kita, kalaupun saat itu kita dikasih kekurangan, jangan-jangan diambil oleh Allah, akan diberikan ganti yang lebih baik. Ada orang, Bapak, orangnya memang lagi butuh untuk membangun rumah, ya, lagi butuh untuk membangun rumah. Udah ada beberapa yang sudah bocor, mau dibangun, tapi nggak punya duit. Iya, kudu kumaha ya, ya. Kalau beli genteng harus ganti genteng, harus ganti apa namanya, kayu, ya. Kudu kumaha. Ini satu contoh gitu ya. Mentok aja, harus dari mana? Sawah nggak punya, komo lapak bakso, ya. Warung nggak punya, usaha nggak punya, kerja pagi siang, besok siang untuk beli beras, tapi rumahnya pada bocor. Ini satu contoh saja, satu contoh. Kalau kita mungkin dikasih jalan yang lain, ibu bapak, ada saja, ya. Kalau memang Allah Ta'ala memberi dengan caranya, Allah Ta'ala memberi dengan caranya. Tahu-tahu ada listrik konslet, listrik konslet kebakar, listrik konslet rumahnya kebakar, bakar aja, bel. Orang kampung jadi rame. Ya, kita pernah mengalami itu ya, tetangga kita pernah mengalami, orang kampung jadi ramai. Nah itulah Allah Ta'ala menggerakkan, ya, membantu orang, memberi pertolongan orang. Kalau dipikir teh mentok, ibu bapak, tapi begitulah Allah Ta'ala memberikan jalan. Itulah Allah Ta'ala kalau membantu orang itu begitu. Potong-potong tuh. Oh, udah mau kuat bila. Maka di mana saja berada orang tua dimakamkan, di mana saja orang tua dikuburkan, maka anak akan selalu menyempatkan dan menyisihkan waktu. Bahkan setiap hari dikirimi Fatihah, setiap malam Jumat minimal dibacakan Yasin. Sekali waktu dia datang, walaupun jauh, tidak hitung-hitung habis berapa, karena pengorbanan anak kepada bapak, dia lawan itu, dia kumpulkan rizki untuk silaturahim, untuk mendoakan bapak yang lagi dikubur di mana. Karena apa? Mentalnya memang sudah digarap, mental anak-anak kita sudah disetting dari awal agar mereka sadar menjadi anak untuk mendoakan kepada orang tua. Itulah namanya anak soleh. Apal? Apal syairnya, teteh? Alamati anak soleh iku papat badane anu syariat Yeah.
guyur sholawatan. Semoga Allah Ta'ala memberikan barokah hidup kita Bapak Ibu. Allah Ta'ala memberikan kemudahan rezeki kita, memberikan putra putri yang soleh dan solehah, memberikan kesehatan kita, semuanya memberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan pengantin khususnya ini ya, pengantin juga semoga diberikan kehidupan yang barokah, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi catatan nih ya, karena Mas siapa tadi, Muhammad Hasanuddin ini mestinya kalau manggil dimulai nih ya, kalau manggil dimulai Muhammad Hasanuddin ya, Hasanuddin. Gak tahu nih dimulai apa, Hasan apa Udin jangan Udin nantinya kan Oksan, Hasan ya, udah gampang Hasan, ngomong Oksan deh susah ya. Hasan ya, jadi Hasan itu mananya baik, cucunya Kanjeng Nabi itu Hasan ya. Semoga kita semuanya punya kewajiban Bapak, punya tambah saudara seiman ya, punya tambah saudara seiman. Semoga setelah beliau membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saat itu mereka menjadi Islam, diaku menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan diperjuangkan Rasulullah. Seperti kita nih, kalaupun banyak salahnya, kita ini ada yang pokoknya banyak lah ya, ada yang ngelototi orang, ada yang suka ngomongi orang, ada yang suka nonjok orang, ada yang suka, pokoknya banyak. Tapi kita punya modal kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasul nanti Bapak Ibu nyari kita, ya Allah, walaupun bentuknya kayak itu, ya Allah, dia itu umat saya, akan diperjuangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah rasa kasih sayangnya Rasulullah kepada kita semuanya. Makanya sekali dia membaca syahadat, saat itu diaku menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah itu orang punya kewajiban menjalankan syariat agama kita. Kita yang sudah lama ini sholat, sudah lama Jumatan, kalau perlu tetangganya baiki, ngajak Jumatan, ngajak jamaah, ngajak ngobrol, jangan hanya ngopi aja, ngopi rokok, apalagi malah ditagih, san tadi itu kopinya mana ya kalau ada monggo aja. Bapak yang saya hormati, kita semuanya punya tanggung jawab, ini namanya tanggung jawab sosial, saling mengingatkan, karena perlu dibimbing, perlu kita ingatkan. Kalau kita punya tanggung jawab itu, insya Allah kita bangga bercerita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, ya Allah, saya punya tambah saudara, saya bisa mengajak jamaah, saya bisa mengajak sholawatan, saya bisa mengajak tahlil, saya bisa mengajak baca sholawat, mengajak Jumat dan lain sebagainya. Ibu bapak yang saya hormati, semoga pertemuan ini Allah Ta'ala memberikan tambah berkah kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amika wa yuzidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Amin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radit. Salatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Khudbiyatina qad hawajana dirkina ya Rasulullah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma.
ولا تدع لنا في معانا ولا تدع لنا في معاشنا يا الله ولا تدع لنا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf ibu bapak, Allahumma fitlah kamatari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.